Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum bid-dunya summa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Pengawasan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala gerak-gerik. Hendaknya engkau wahai saudaraku selalu merasa takut serta terus-menerus mengawasi diri, yaitu muraqabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap gerak dan diam engkau, dalam setiap kedipan mata dan bisikan hati, serta pada segala keinginan dan keadaan engkau. Rasakanlah kedatangan dengan diri engkau dan ketahuilah bahwa Dia selalu mengawasi dan mendatangi engkau. Tidak ada sesuatu pun di perbuatan engkau akan tersembunyi baginya, yakni tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu walaupun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat di dalam kitab yang nyata. Dia selalu bersama engkau dimanapun engkau berada, yakni dengan ilmunya yang maha luas dan kemampuannya yang sangat besar. Wa in tajharu bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, yakni surah Taha. Artinya, dan jika engkau mengeraskan ucapan engkau, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi, di samping hidayah, pertolongan dan penjagaannya yang selalu dilimpahkannya kepada engkau selama engkau tergolong manusia yang berbakti kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hannanil mannan al-mutafaddil بالطول والإحسان الذي هدانا للإسلام والإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس في آخر الزمان وخصنا بالقرآن العظيم هدى وتبيان وأنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman, terutama nikmat kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli siyami wal qiyam, termasuk orang yang ahli tilawatil Quran insyaallah. Karena ketahuilah, bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan merupakan nikmat yang begitu besar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sepantasnya bagi kita untuk benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan berbagai macam ibadah dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah merupakan musim terbaik kita di dalam berbekal untuk negeri akhirah. Ada Ramadan. Dari karenanya, bagaimana keadaan ahlul iman ketika di bulan suci Ramadan?
keadaan mereka begitu indah dengan Allah melalui ibadah yang mereka lakukan, melalui Al-Quran yang mereka baca, karena bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan waktu semacam ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu antara terbitnya fajar dengan terbitnya matahari, yang mana kita meraih pahala haji dan umrah sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa orang yang salat subuh berjamaah, walhamdulillah sudah kita lakukan, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah. Kita duduk di majelis ilmu adalah merupakan zikrullah, merupakan mengingat Allah. Hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah sempurna. Dan umrah di bulan Ramadan sama seperti berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sepantasnya bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk tidak menyia-nyiakan waktu semacam ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal Imam Al-Haddad berbicara masalah muragabah. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana kita diuji dengan muragabah. Nah, dari karenanya puasa, bagaimana dikatakan bahwasanya pahala puasa itu adalah bagaimana tidak ada yang mengetahuinya adalah kecuali daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bih, aku kata Allah yang akan membalasnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita diuji dengan muragabah, merasa diawasi oleh Allah. Hendak makan dalam kamar walaupun manusia kada melihat tapi Allah melihat. Makan nasi bungkus dalam kamar, bekukusnya dalam WC, masya Allah. Adalah kenapa Allah mengawasi. Ujar almarhum Abah Guru Bahari waktu belajaran Ahad Kamis, jar sidin aku tahuai, aku melihatai, aku mendengarai. Ini salah satu rukun agama, karena rukun agama itu 3, al-Islam wal iman wal ihsan. Rukun agama itu 3. Yang pertama Islam, rukun Islam ada 5. Kemudian yang kedua iman, rukun iman ada 6. Kemudian yang ketiga rukun agama al-ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah engkau dalam pengawasannya. Orang yang selalu mempunyai sifat muragabah, dia tidak akan pernah berani melakukan apapun. Naam, manusia mungkin tidak melihatnya, tapi Allah selalu menatapnya. Tapi Allah selalu mengetahui gerak-geriknya, bahkan bahwasanya kata hati kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk muragabah, untuk muragabah. Jangan sampai kita tidak mempunyai sifat yang semacam itu, magamul ihsan, magamul ihsan. Dari karenanya pernah diceritakan di zaman dahulu ada seorang guru yang sangat mencintai muridnya. Mencintai seorang guru adalah kemuliaan, tapi dicintai oleh guru adalah keistimewaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh guru-guru kita insyaallah. Wahakadha. Dan orang tersebut dicintai oleh gurunya. Ketika melihat ada orang yang dicintai oleh gurunya, ada sedikit sifat hasud, ada iri dengki di kalangan teman-temannya, dan mereka ingin tahu ada apa murid ini sampai dicintai oleh gurunya. Begitulah hidup. Kullu dzi ni'matin mahsud. Orang yang punya nikmat pasti ada yang menghasut. Ketika Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada nikmat yang ada di dalam diri kita, maka Allah kirim orang-orang yang hasut kepada kita.
agar kita tahu bahwasanya ada nikmat yang kita miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Dan setiap permusuhan yang didasari dengan sifat hasud tidak bisa didamaikan. Wal hasud la yasud, orang yang punya sifat hasad tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin. La ilaha illallah. Dan mereka ingin tahu ada apa guru ini sampai cinta dengan muridnya. Maka desas-desus semacam itu didengar oleh seorang guru dan beliau ingin menjawab dengan fakta dan realita. Beliau memanggil semua muridnya. Ta'al, kata beliau, sini. Kemudian dikumpulkan, kata beliau, ini ambil burung, ini ada pisau. Sembelih nih burung di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Semuanya ngambil pisau, ngambil burung. Yang satu nyembelihnya di dalam hammam. Yang satu nyembelihnya dalam kamar, tidak dilihat oleh siapapun. Yang satunya di bawah rumah, yang satunya di hutan, macam-macam. Kecuali ini murid yang dicintai sama gurunya. Semuanya balik kepada gurunya dalam keadaan burung yang di tangan mereka semuanya udah terpotong lehernya, kecuali murid yang dicintai oleh gurunya. Semuanya bakal membuli, ini apa nih orang, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru. Gurunya mengatakan, "Ente orang di mana nyembelih?" "Saya nyembelih di dalam hammam, wahai syekh." "Ada yang lihat?" "Ya, enggak ada yang lihat." "Taib, ahsan." "Ente orang di mana?" "Dalam kamar." "Ada yang lihat?" "Enggak ada yang lihat." "Ente orang di mana?" "Di bawah rumah." "Ada yang lihat?" "Enggak ada." "Ente di mana?" Di dalam hutan." "Ada yang enggak ada." Sampai satu persatu, sampai kepada orang yang disayang oleh guru. "Wa ant, ente orang kenapa tidak disembelih? Ada apa?" Dia mengatakan, "Ya syekh, wahai guru, saya tidak menemukan tempat yang luput dari pandangan Allah. Saya tidak pernah menemukan tempat yang luput dari pandangan Allah." Ada. Semuanya ternyata orang ini dicintai guru. Ada satu perkara yang mulia yang ada di dalam hatinya, bahwa yaitu adalah magamul ihsan. Karena seorang guru yang kamil, seorang syekh yang kamil tidak akan pernah mencintai seorang muridnya dikarenakan faktor duniawi, melainkan itu adalah faktor ukhrawi dan agama yang mana beliau perjuangkan, yang itu adalah diperjuangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan tidak ada yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad melebihi adalah dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita disayang oleh guru-guru kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang punya sifat muraqabah tidak akan pernah berani melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Ini puasa, hati-hati. Hendak bokok umur pakai kuah sop, hati-hati insyaallah. Siang-siang, hari ini puasa insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah kita tunai sebulanan insyaallah. Hendak ngibah, udah berani, kenapa? Allah melihat. Orang kalau kerja ada CCTV, khalas, udah berani. Melakukan apapun tidak berani, kenapa? Itu ada pengawas. Nah, kita kadang-kadang ya Allah dalam kamar kita, sampai orang yang melakukan kemaksiatan di kamarnya dia kunci, hordennya dia tutup. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, kau jadikan aku adalah orang yang paling hina di dalam memandang engkau ketika melakukan maksiat. Engkau lebih malu terhadap makhlukku ketimbang daripada aku." La ilaha illallah. Ini puasa bulan Ramadan mengajarkan kita sifat muraqabah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan itu semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena yang namanya lapar ya semuanya lapar, tapi tingkatan puasa masing-masing. Ada yang puasa awam, ada yang puasa khawas, ada puasa yang khawasil khawas. Orang yang puasa awam hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak menahan lisannya, tidak menahan matanya, telinganya dan lain sebagainya. Tapi puasa khawas ada naik tingkatannya. Mereka yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, sambung baca lagi. Oleh sebab itu hendaknya engkau selalu merasa malu kepadanya dengan sebesar-besarnya rasa malu. Naam, karena al-haya minal iman. Karena rasa malu adalah bagian daripada
iman. Tidaklah rasa malu itu hilang, melainkan keimanannya pun hilang. Wal haya la ya'ti illa bi khair. Dan rasa malu tidak mendatangkan melainkan adalah kebaikan. Dari karenanya kita kadang-kadang, ya Allah, kalau kita kada puasa, jangan kita pamer di hadapan orang. Bisa coba punya rasa malu dikit. Oh berarti boleh tidak puasa? Bukannya boleh kada puasa, tapi kalau kada puasa ya setidaknya kita malu dikit lah. Malu dengan usia, malu dengan umur kita. Kenapa sampai tidak puasa? Ngerokok di tengah jalan di siang bulan suci Ramadan. Apa? Hukum siapa yang ditentang? Hukum siapa yang dilawan? La ilaha illallah. Seorang Yahudi mendapatkan anugerah oleh Allah dengan mendapatkan Islam, dan dia meninggal dalam keadaan mulia dikarenakan ketika melihat anaknya, ketika dia Yahudi melihat anaknya memakan suatu makanan di siang bulan Ramadan, dan dia marah kepada anaknya tersebut. Nah, jangan sampai anak-anak kita walaupun tidak puasa, jangan sampai makannya di luar. Masya Allah, mungkar nasi kuning jam 8. Bagi saya gesan siapa? Gesan anak mintuha, bininya yang kada puasa. Haula wala quwwata. Haya minal iman. Al-haya minal iman. Rasa malu. Ayo. Berdaya upayalah agar dia tidak melihat muhadir di tempat larangannya, dan agar jangan sampai ia tidak menjumpaimu di tempat perintahnya. Ini adalah hakikatut taqwa. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad haqiqatut taqwa. Takwa yang sebenarnya yaitu adalah bagaimana tadi beliau mengatakan berdaya upayalah, maksudnya berusahalah agar dia siapa? Dia Allah tidak melihatmu ada di tempat larangannya. Jangan sampai kita ada di tempat yang dilarang oleh Allah. Itu haqiqatut taqwa. Dan agar jangan sampai Allah tidak menjumpaimu di tempat perintahnya. Ini di tempat semacam ini kita diperintahkan, jangan sampai kita absen, ada terus meskipun tidur. Masya Allah. Karena tadi malam semalaman Lailatul Nadrah, malam nadrah semalaman, khalas subuhnya guling. Ada jadi masalah. Wallah, demi Allah, hatta pian tidur di majelis ilmu, asalkan pian hadir, insya Allah masuk dalam rombongan. Daripada tidur di rumah, daripada tidur di rumah, baik tidur di masjid. Asal jangan bawa tilam aja ke masjid. Khalas. Waktu mulia, waktu syarif, waktu mulia, wallah, waktu mulia. Waktu mulia. Dan kalau kita ingin meraih keberkahan hidup, diantaranya adalah makmurkan waktu antara fajar dan isyraq. Dan ini hakikatut taqwa. Di tempat yang dilarang Allah, jangan sampai kita ada di dalamnya. Di tempat yang diperintahkan oleh Allah, jangan sampai kita absen di dalamnya. Itu adalah hakikatut taqwa. Hakikatut taqwa itu. Nah, terus beribadahlah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau merasakan pada diri engkau kemalasan dalam urusan ketaatan kepadanya ataupun kecenderungan kepada pembangkangan terhadapnya, segera ingatlah dirimu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar bisikan hatimu, melihat gerak-gerikmu, dan mengetahui segala rahasiamu. Ini rasa malas pasti akan ada, apalagi kalau sudah 10 pertama bulan Ramadan. Ada ketahuan. Tadi malam seakan-akan Masya Allah panitia sudah hendak mengganali masjid. Kenapa? Tapi akan datang nantinya malas. Ini bagaimana caranya nih di sini Imam Haddad memberikan obat kepada kita. Maka dari karenanya Al-Haddad. Haddad itu adalah pandai, bukan pandai besi tapi pandai hati. Karena malas itu dari hati. Sehingga beliau mengatakan jika engkau merasakan pada dirimu kemalasan dalam urusan ketaatan, malas urusan ketaatan, ini penyakit ataupun kecenderungan kepada pembangkangan terhadapnya, bagaimana caranya wahai? Segeralah ingat dirimu bahwasanya Allah mendengar bisikan hatimu. Allah mendengar bisikan hatimu, melihat gerak-gerikmu, dan mengetahui segala rahasiamu. Nah terus kalau itu tidak mampu, tidak mempan, bagaimana caranya? Apakah ada cara? Ada cara lagi. Ya Allah, baca. Jika tidak mempan, bagaimana caranya?
Jika hal itu tidak mempan, juga disebabkan kurangnya kesadaran jiwa akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ia akan kedudukan kedua malaikat yang mulia yang selalu mencatat perbuatan-perbuatan kebaikan dan kejahatan seseorang. Bacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali ga'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Artinya, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri, tidak ada sesuatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada cara yang kedua, karena kita kurang kesadaran terhadap keagungan Allah, ya udah obat yang kedua, dosis yang kedua agar kita malasnya bisa diobati. Dosis yang kedua kata Imam Haddad, ingatlah akan kedudukan kedua malaikat yang mulia. Salah satu malaikat yang wajib kita ketahui, karena malaikat itu jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Namun 10 malaikat wajib kita ketahui, dari Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Ada 10 harus hafal. Jibril, Mikail, Israfil, dengan Ismail. Lain Ismail, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir. Lain Nangkir, Munkar, Nakir. Ada Munkar, Nakir itu penanya di dalam kubur bagi orang yang pendosa, tapi bagi orang yang ahli taat namanya Bashir dan Mubashir. Nah, Bashir dan Mubashir. Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Ada Raqib. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada Raqib dan Atid yang selalu mencatat. Itu kalau presiden pidato dicatat. Hebatnya presiden. Wah, kita lebih hebat dari beliau. Kenapa? Tuh yang selalu mencatatnya. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan kita illa ladaihi raqibun atid. Makanya orang-orang yang para aulia itu sangat pelit dengan kata-katanya. Dia tidak berkata kecuali kebaikan, tidak berkata kecuali kebenaran. Itu tanda keimanan seseorang. Khalas. Ini pentingnya kita. Kan kalau orang-orang hebat, kalau orang-orang yang hebat seperti presiden, kalaunya pidato, kalau menyampaikan semuanya direkam, dicatat. Dan kita pun seperti itu. Setiap perkataan kita dicatat. Obati hati kita dengan itu, akan ada yang mencatat segala apa yang kita katakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu. Ada malaikat. Ada malaikat yang di kanan, ada malaikat yang di kiri. Nah, seandainya hal tersebut masih belum mampu untuk mengobati malasnya kita, bagaimana caranya? Lagi dosis yang ketiga. Apabila peringatan seperti ini tidak juga berpengaruh padanya, ingatlah ia akan dekatnya maut, dan bahwa maut adalah suatu hal gaib yang paling dekat ditunggu kedatangannya. Ada dosis yang berikutnya. Ingatkan dengan kematian. Maka dari karenanya tuh kenapa biasanya orang banyak ziarah sebelum Ramadan, karena mereka yang di ahlil kubur, mereka sangat sedih ketika menjelang bulan suci Ramadan, karena mereka mengetahui apa yang Allah berikan kepada orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka untuk mengobati kesedihan mereka dengan kedatangan kita ziarah kubur mereka. Orang ziarah datang. Ingatkan kita dengan kematian. Dan kematian kata Imam Haddad adalah merupakan hal gaib yang paling dekat ditunggu kedatangannya, paling dekat, lebih dekat dari tali sendal kita. Itu kematian. Ya Allah, mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Itu permintaan yang paling mulia di malam-malam Ramadan kita. Malam Ramadan, malam mustajabud doa.
Dan orang yang berpuasa doanya dikabulkan oleh Allah hatta yuftir, sampai dia berbuka. Berbuka disambut lagi dengan malam Ramadan, malam-malam yang mana kita diberikan tawaran, mau minta apa? Udah permintaan terbaik, permintaan terindah, meninggal dalam keadaan husnal khatimah. Wa iblis laknatullah alaih, dia mengatakan gasama dhahri, punggungku dipatahkan oleh orang yang meminta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu orang yang meminta kepada Allah agar wafat dalam keadaan husnul khatimah seakan-akan mematahkan punggungnya syaitan. Begitu. Minta kepada husnul khatimah. Itu ingatkan. Orang yang ingat dengan kematian pasti akan semangat dalam ibadah. Karena sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun pangkatmu, tidak akan pernah berguna setelah kematian kecuali harta dan pangkat yang kau korbankan untuk agama. Selebihnya maaf, tidak ada. Wahakadha. Itu ingatkan dengan kematian. Terus apa lagi? Pertakutilah dirimu setiap kali maut secara tiba-tiba mendatangi orang lain, dan bahwa sekiranya ia datang menjelang sedangkan dirinya sendiri sedang berada dalam keadaan tidak menyenangkan, niscaya hal ini akan mengakibatkan kerugian besar yang tidak ada habis-habisnya. La ilaha illallah. Yang kita khawatirkan kematian datang sedangkan kita berada dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah. Seseorang meninggal tergantung kebiasaannya sehari-hari. Apabila dia kebiasaannya sehari-hari baca Al-Quran, insya Allah dia meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Bulan Ramadan nih hari ini, ayo baca Al-Quran, insya Allah. Jangan sampai hari ini baca Al-Qurannya 5 juz, besok libur sampai akhir Ramadan. Santai aja, hari ini sejuz, malam kena sejuz, lusanya sejuz, malamnya sejuz lagi. Ya usahakan bulan-bulan sebelumnya, tahun sebelumnya khatam Al-Quran cuma 1 kali, tahun ini usahakan 2 kali. Al-Imam Syafi'i khatamnya 60 kali di bulan Ramadan. Dari Imam Syafi'i 60 kali. Wa hakadha haluhum ma'al Quran. Begitulah keadaan mereka dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang kita baca itulah yang akan menemani kesendirian kita di alam kubur. Tahajud yang kita lakukan, kemudian sedekah yang kita keluarkan, mobil khusus sedekah Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasul orang yang paling pemurah, tapi kalau masuk bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Nah, sedekah Ramadan tidak ada saingannya. Jadi karenanya siapkan uang pecahan dan lain sebagainya, mengawali pagi dan mengawali malam. Mengawali pagi setelah subuh ada celengan lewat bismillah, celengan lewat masya Allah salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan salawatnya aja yang dimasukkan ke dalam sholli ala Muhammad, celengan lewat. Mengawali malam bismillah, sedekah Ramadan. Syahrul Muasah, bulan berbagi. Yang ada punya kemampuan untuk membukakan orang yang berpuasa, bismillah, bukakan orang yang berpuasa meskipun hanya 1 orang. Kalau kita tidak mampu, di masjid ada, di sini ada membukakan, Jipol ada membukakan. Berapa sehari? Tahu ya, 100 orang, duitnya yang berapa? Berapa? 1.500. Kalau masih ada yang kosong, ikut kita. Kada sampai uang kita 500, kalas 500.000. Kada sampai 100.000, berapa aja, tolong untuk memberikan makanan orang yang berpuasa. Dan kita bakal mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka itu sendiri. La ilaha illallah. Begitu. Awali hari kita seperti itu. La ilaha illallah. Yang kita khawatirkan kita meninggal dunia dan kita dalam keadaan yang tidak diridhai Allah. Itu yang kita khawatirkan. Karena itu adalah titik nasib seseorang setelahnya ketika meninggal dunia. Kalau kita ingin meninggal dunia, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki
radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ilaha illallah. Semua nafas akan terhenti pada waktunya, dan semua keindahan dunia tidak ada artinya. Cerita akhirat yang dulu kita dengar akan menjadi nyata. Angan-angan dunia akan menjadi hampa. Kecantikan yang dulunya kau sombongkan, ketampanan yang dulunya kau banggakan, semuanya jadi santapan cacing tanah. Harta yang dulunya kau simpan dan engkau tidak mau mengeluarkannya, semuanya jadi rebutan orang yang mewarisi hartamu. Pada saat itu penyesalan tidak ada artinya, dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan Allah sadarkan kita semua, insya Allah. Ingatkan dengan itu semua, ingatkan. Oh, saya masih sehat, tidak mungkin mati. Oh, syarat mati tidak harus sakit. Bisa aja orang yang sehat meninggal dunia. Masya Allah, hari ini kelaparan, pacah, sekalinya malakal maut datang. La haula wala quwwata illa billah. Maka dari karenanya tadi malam belum sampaikan, Pak, Bu, nikmati setiap sujud yang kita lakukan di sepanjang Ramadan. Jangan terburu-buru, nyantai aja. Allahu Akbar. Sujud di bulan Ramadan, itulah identitas kita. Karena dalam sujud itu adalah identitas penghambaan kita kepada Allah. Nikmati setiap sujud tarawih kita. Allahu Akbar. Siapa orang yang tidak meletakkan dahinya sejajar dengan kakinya? Tidak ada, semuanya sujud. Allahu Akbar. Nikmati makna sujud tersebut di setiap tarawih yang kita lakukan. Karena wa innaka lan tasjuda sajadatan lillah, karena engkau tidaklah sujud karena Allah dengan satu sujud, melainkan engkau diangkat derajat di sisi Allah. Tapi sujud yang kita memahami maknanya. Allahu Akbar. Jangan terburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Sianang lintuhut sakit di belakang tunggal di kita. Santai aja, santai. Nikmati sujud, nikmati. Ini mumpung kita bulan Ramadan, tahun depan masih belum tentu, Pak. Tahun depan masih, jangankan tahun depan, apakah kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan? Belum ada yang tahu. Ada orang yang baru hari pertama bulan Ramadan udah nangis. Ditanya kenapa? Kita baru di hari pertama. Iya, kata beliau, 1 hari sudah berlalu dari saya Ramadan, tapi saya masih belum bisa memaksimalkannya. La ilaha illallah. Nah, terus seandainya itu masih belum mempan, apa lagi yang harus kita lakukan? Terus, kalaupun peringatan seperti ini belum juga berkesan padanya, ingatlah ia akan segala pahala besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang taat kepadanya, di samping segala ajab yang pedih yang diancamkan kepada mereka yang maksiat kepadanya. Ingatkan dengan pahala. Ini malam kelima bulan Ramadan. Semangat udah mulai menurun. Ingat tarawih, ayo pahalanya besar. Kan juga sunnah ya, memang sunnah, tapi kapan lagi? Ayo bismillah. Kadang-kadang ada orang yang Masya Allah, makanya lah hadiri majelis ini, ada orang yang bertanya gini, guru ulun jam 10 balik begawi, habis sudah sholat tarawih. Sholat tarawih itu pian jam 12 mengerjakannya silahkan, pian jam 1 mengerjakannya silahkan. Yang penting pian sholat isya dulu baru sholat tarawih, jangan tarawih dulu aja isya. Ini terbalik namanya. Pian jam 10 datang begawi, bismillah jam 11 sholat tarawih. Ulun kada kawa 23 lawan witir guru, ulun rasa uyuh mana 10 aja. Terserah pian. Terserah pian. Ibarat kata tuh lautan, terserah kita mau bawa apa. Bawa ember, ya seember dapatnya. Bawa drum, ya sedrum dapatnya. Bawa botol, ya sebotol dapatnya. Bawa tangki, ya setangki dapatnya. Nah itu, paham insyaallah. Salah. Ingatkan dengan itu. Baca Al-Quran sudah mulai, aduh loyo dah hari kelima.
Selasa depan nih kayak apa kabarnya? Aduh, besar. Sudah mulai, ya Allah, ingatkan dengan ini pahala yang besar ya. Berarti ibadahnya karena pahala, berarti tidak ikhlas. Kata siapa tidak ikhlas? Kata siapa tidak ikhlas? Orang yang beribadah karena pahala itu juga ikhlas, tapi ikhlasnya tingkatan bawah. Orang yang beribadah karena surga juga ikhlas, dan paling tinggi tingkatan ikhlas, tidak mengharapkan surga, tidak takut dari neraka, tidak mengharapkan pahala, dan tidak ada tujuan apapun melainkan adalah seperti perkataan Rabi'atul Adawiyah yang mengatakan, saya menyembah engkau wahai Allah karena engkau zat yang berhak untuk disembah. Saya menyembahmu tidak mengharapkan surga, tidak takut dari neraka, tapi saya menyembah engkau karena engkau zat yang berhak untuk disembah. Itu ikhlas tingkatan yang paling tinggi. Begitu. Terus apa lagi? Katakanlah padanya, wahai diriku, tidak ada tempat bertaubat setelah maut, dan tidak ada tempat kediaman setelah dunia kecuali surga ataupun neraka. Tidak ada lagi sudah. Maka dari karenanya Sayyidina Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunai la tuakhirit taubah, anakku jangan kau tunda taubat. Kenapa? Karena kematian itu datangnya dadakan. Karena kematian datangnya dadakan. Kalau sudah, ya Allah, kalau sudah datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan la yastaqdimun. Ya Rabb, mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Ayo. Maka pilihlah bagimu, dan tidak ada tempat setelah dunia kecuali dua, salah satu dari dua, ya imma jannah ya imma nar. Kalau tidak surga, neraka. Udah pilih. Hidup adalah pilihan, terserah mau surga mau neraka, terserah. Surga jalannya begini, neraka jalannya begini, dan kebiasaannya jalan surga itu sesuatu yang dibenci dan berat oleh nafsu kita, itu ada surga di dalamnya. Dan sesuatu yang nikmat terhadap nafsu kita, ada neraka di dalamnya. Puasa, beratnya luar biasa. Beratnya, insya Allah, apalagi hari ini ya Allah. Mulai sahur tadi sudah makan obat tidur sudah. Supaya hari ini gurih sampai jam 1, jadi puasanya 5 jam aja. Ya khair. Kan naumus shaim ibadah. Wah, pakai dalil pula, masya Allah. Tidurnya orang puasa kan ibadah. Ya memang tidurnya orang puasa ibadah, tapi lebih baik kau bangun baca Al-Quran, kegiatan yang lain bismillah. Nah terus bagaimana guru, ulun ini kuli bangunan, ulun ini apalagi borongan, apalagi ulun di sana begawi di tengah Kartak, panasnya bagaimana pian? Jangankan di tengah Kartak, di rumah aja kepanasan, apalagi di aspal. Bagaimana guru? Yes, pian tiap malam tetap niat puasa. Ini bagi yang punya pekerjaan berat lah, tiap malam harus wajib niat puasa. Sahur, esok tetap puasa. Seandainya sudah habis, sudah tenaga kita sudah tidak mampu lagi, bismillah, buka. Oh boleh buka? Oh iya boleh buka. Tapi jam 8 sudah buka kayak apa kan? Itu sudah ada usaha berarti. Silahkan. Nah terus boleh buka, ya silahkan buka, tapi ingat qadha di hari yang berikutnya. Meskipun anda buka, jangan seenaknya makan di hadapan orang yang berpuasa. Jaga. Terus besok malam tetap niat puasa. Yang keliru adalah tiap malam sudah niat, kalau ada puasa esok baret gawiannya, besahur kada, beniat kada, jam 7 sudah makan nasi kuning. Masya Allah, haram. Coba dulu, menyatakan tahan, belum dicoba sudah menyerah, belum bertanding sudah kita menyatakan kalah. Bertanding dulu, siapa kita dapat ya sudah. Terus qadanya kayak apa guru, seharian lah. Oh iya seharian. Kadang kalau juhur ulun pacah setengah hari aja kena qadanya, ada kawa. Tetap di qadha begitu. Antara surga dan neraka. Ayo terus. maka pilihlah bagimu jika engkau ingin ketaatan yang berakibat kemenangan, keredaan dan keabadian dalam surga-surga yang luas yang tidak terbatas di samping memandang wajah Tuhanmu yang maha pemberi karunia. Ataupun pilihlah jika engkau ingin kemaksiatan yang berakhir dengan kehinaan, kenistaan dan penderitaan, terpenjara di antara lapisan-lapisan apa yang membakar, api yang membakar. Segala ketaatan akan berakhir kepada kebahagiaan
dan setiap kemaksiatan akan berujung kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Pilih, silahkan. Ujar almarhum Abah Haji, Allah yarham dahan Allah angkat derajat beliau. Ujar Sidin, mun bahahakunan lebih baik dipukuli di sini daripada di sana. Mun bahahakunan lebih baik dipukuli di sini daripada di sana. Karena di sini satu mata aja, di sana la ilaha illallah. Ayo baca lagi. Dah kita tarang harinya. Demikianlah hendaknya engkau berusaha menangani diri engkau sendiri dengan peringatan-peringatan seperti ini yang berkenaan dengan kelalaiannya dalam melakukan ketaatan ataupun kecenderungan untuk mengerjakan pembangkangan. Nah, ini seberataan adalah cara-cara kita untuk mengobati diantaranya kemalasan, kelalaian dalam melakukan taat atau ada kecenderungan untuk melakukan maksiat. Ini baca lagi ini. Yang pertama tadi ingatkan tentang keagungan Allah. Allah Maha melihat. Kemudian Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, gerak-gerik kita. Kemudian kalau tidak mampu berikan dosis yang lain tentang kedudukan dua malaikat yang ada di sisi kita. Kalau masih belum mampu lagi semua itu, maka bahwasanya berikanlah peringatan di dalam dirimu akan kematian. Nah, ini penasihat terbaik, berikan. Dan kita tidak mau wafat dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya masih tidak mempan tentang kematian tersebut, ingatkan diri kita tentang pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping azab yang sangat pedih bagi orang yang membangkang. Dan katakan di dalam diri kita, tidak ada bertaubat setelah kematian, dan tidak ada tempat setelah kematian melainkan salah satu dari dua, ya imma surga ya imma neraka. Ketaatan akan mengantarkan engkau kepada kebahagiaan, dan kemaksiatan akan menjerumuskan engkau kepada kesengsaraan, kebinasaan, dan kenistaan serta penderitaan. Begitu. Ini adalah obat semuanya. Mudah-mudahan hati kita bisa diobati insyaallah. Karena musibah terbesar kata ulama matinya hati. Tahu matinya hati? Tandanya apa? Oh, tandanya ada. As-salata jami'ah, rami as-salata jami'ah. Sidin duduk aja santai di luar melihat tuh. Sini nggak ada sampai lagi nang sembahyangan tuh, masya Allah. Puasa kita tahu puasa, masya Allah. Tuh hatinya mati. Ayo terus. Usaha-usaha seperti ini merupakan obat yang bermanfaat bagi penyakit-penyakit hati. Nah, ini semua adalah obat bagi penyakit.